Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah, perintah puasa di akhir ayat disebutkan supaya agar bertakwa. Ending akhir tujuan orang berpuasa adalah menciptakan orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah minta ampunan kepada Allah. Kemudian di akhir ayat, ciri-ciri dari orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama adalah orang-orang yang mampu memberikan sedekah, memberikan hartanya, baik di dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Sehingga masuklah akal, ada 3 pahala yang pahalanya mengalir sampai yaumil qiyamah walaupun sudah meninggal. Salah satu di antaranya adalah sedekahun jariyah. Masuk akalnya ketika 3 amalan ini yang hanya mampu bisa adalah orang-orang yang kaya. Tetapi dengan ayat sarra wad dharra, memberikan baik keadaan lapang maupun sulit, sehingga orang-orang yang mengaku saya kekurangan, saya tidak punya uang, tidak ada alasan baginya. Jadi memberi itu tidak menunggu kita ada, tapi seadanya kita. Yang kedua adalah wal qadimina wal ghaid, orang-orang yang bisa mencegah amarahnya, mampu menahan amarahnya, tidak emosional. Dan yang terakhir adalah wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mampu memberikan maaf kepada orang lain. Jadi ketika kita berbuat salah kepada manusia, kewajiban kita adalah meminta maaf, dan orang yang mampu memberikan maaf adalah termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Lalu bagaimana kalau kita sudah meminta maaf tetapi orang itu tidak mau maafkan kita? Itu adalah tanggung jawab dia dengan Tuhannya. Yang penting adalah kewajiban kita adalah meminta maaf. Muslimin muslimat rahimakumullah, tujuan akhir dari semuanya walituhmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kita berpuasa sebulan penuh, bisa 29 ataupun 30 hari, walituhmilul iddata, kemudian dilanjut dengan walitukabirullaha ala ma hadakum, kemudian disambut dengan takbiran. Takbir ini tidak semata-mata hanya ritual semata, tetapi lebih dari itu adalah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka di situ pengakuan kita bahwa tidak ada yang maha besar, tidak ada yang patut kita bangga-banggakan. Mungkin sementara ini kita membanggakan keturunan kita, kekayaan kita, dan lain sebagainya. Mulai saat itu, mulai kita bertakbir, maka tidak ada yang patut dibanggakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ketika kita bertahmid, maka hakikatnya adalah pengakuan kita bahwa tidak ada yang patut dipuji-puji, tidak ada yang patut kita puja dan puji kecuali hanya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bertahlil bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, hanyalah Allah semata. Dan yang terakhir adalah ketika sudah kita melaksanakan takbiran, ending dari semua itu adalah la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba-hamba yang bisa bersyukur. Kalimat syukur mudah ucapannya, tetapi sangat sulit untuk mempraktekannya. Bahkan disebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Tentunya kita paham betul manfaat dan pahala orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, pasti janji Allah akan ditambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, niscaya amat pedih siksa Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah cara kita bersyukur? Cara bersyukur yang pertama adalah dengan perkataan. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan nikmat, maka secara otomatis lisan kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua adalah syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Artinya sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita tidak akan pernah mengeluhnya, karena Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Dan yang terakhir adalah syukur dengan perbuatan. Semua apa yang kita dapatkan, kita tasarrufkan, kita niatkan untuk lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.